Mohon maaf ya. Terima kasih sudah direcord. Siap. Senang berjumpa dengan laskar-laskar PAUD dari Kabupaten Rokan Hulu, ya, yang katanya jumlahnya 40, tapi yang masuk ini masih 29 ya Pak Asep. Kalau kita menunggu, khawatirnya nanti waktu kita mulai saja. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah suara saya jelas? Jelas, Bun. Ya, Terdengar. terima kasih. Izin saya share screen. Ya, baik teman-teman semua, pada hari ini kita masuk ke modul 5 tentang perencanaan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan Pak Asep tadi, saya akan memandu kegiatan ini untuk memberikan materi tentang perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum saya memulai materi ini, tentunya saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Mengapa perlu membuat perencanaan pembelajaran? Mungkin boleh yang mau jawab boleh silakan raise hand. Ini yang penting kita dulu ketahui. Mengapa kita perlu membuat perencanaan pembelajaran? Boleh dibantu saya ya host ya nanti untuk menyebutkan nama yang raise hand, karena laptop saya ini kalau saya buka semua nanti bermasalah. Ya, Bu Nurhayati KB Al-Hidayah, silakan. Agar kita mempunyai acuan dan tujuan untuk pembelajaran, Bunda. Agar kita mempunyai acuan dan tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditambahkan? Boleh ditambahkan yang lain, silakan. Ya, silakan Ibu Mardiatun. Untuk merancang kegiatan yang kita lakukan yang akan datang, gitu Bunda. Untuk merancang kegiatan yang kita lakukan untuk yang akan datang. Boleh yang lain, silakan. Yang mau raise hand? Ya, boleh yang lain? Kita diskusi saja dulu. Kalau kita tidak memahami apa maksud dan tujuannya, saya khawatir nanti kita bingung dalam membuat perencanaan yang akan kita buat. Baru 2 orang, 1 orang lagi. Boleh, silakan raise hand. Ya, Ibu Lara Nasati. Silakan. Ibu Lara Nasati. Ini raise hand, silakan Ibu. Ibu Lara Nasati. Atau mungkin yang lain boleh 1 orang lagi. Kita diskusi dulu di awal ya. Boleh. Yang ingin memberikan masukan silakan raise hand. 1 orang lagi saya tunggu. Tidak ada? Ayo Ibu silakan. Yang mau raise hand silakan. Oke, nah kalau tidak ada yang ingin memberikan masukan, nah jadi di sini kita perlu membuat rencana pembelajaran itu tentu punya tujuan. Nah, jadi pada saat kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, ini nanti apa yang akan kita sampaikan itu sudah ada koridornya, sehingga nanti dalam melaksanakan pembelajaran itu kita tidak lari dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi tujuan utamanya itu ini adalah
untuk mewujudkan perkembangan anak usia dini. Kenapa dikatakan ini mewujudkan perkembangan anak usia dini? Karena di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, tentu nanti kita berpatokan kepada program pengembangan yang sudah ada. Nah, kemudian nanti di sini kita juga apa yang harus kita rencanakan di sini, tentu kita di sini ingin mencapai kompetensi dasar dan juga kompetensi inti. Nah, jadi perlu di sini saya tekankan, kita masih mengacu ke kurikulum 13 karena saya yakin di antara kita yang hadir di sini ini belum seluruhnya melaksanakan kurikulum Merdeka. Benar ya? Ini kan masih mengacu ke kurikulum 13. Nah, jadi kita masih mempergunakan di sini KD dan KI. Jadi berbeda dengan kalau kita sudah kurikulum Merdeka. Nah, kemudian nanti di sini kita nanti di sini bisa merencanakan stimulasi apa yang akan kita berikan dalam pembelajaran. Sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan itu akan bermakna dan akan membantu kita selaku pendidik untuk menyiapkan peralatan, kemudian bahan-bahan yang akan kita pergunakan dalam pembelajaran sehingga nanti akan menstimulasi anak di dalam melakukan proses pembelajaran. Dan di sini kita pendidik di sini akan mengarahkan membangun sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak. Karena inilah tujuan pembelajaran. Jadi ada 3, itu bisa membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi inilah tujuan pelaksanaan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa kita perlu membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ibaratnya begini, andaikan kita tidak punya rencana, saya berikan contoh. Ya, pada saat kita punya uang misalnya ya, pada saat kita punya uang, kita pergi ke pasar, kalau kita tidak punya rencana sebanyak apapun uang yang kita bawa, itu bisa jadi nanti uang yang kita bawa itu pasti akan habis. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang terlihat oleh kita, itu yang akan kita beli. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan pembelajaran ini. Jadi jika kita tidak punya rencana, sehingga nanti apa yang teringat di dalam pikiran kita, itulah yang kita berikan kepada anak. Nah, pada dasarnya saya yakin dan percaya teman-teman yang di Kabupaten Rokan Hulu ini pasti sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan, amin. Nah, apa yang dimaksud rencana pelaksanaan stimulasi dan pembelajaran? Nih. Jadi di sini di dalam menyusun rencana ya, di sini kita perlu lebih awal mengetahui program pengembangan yang harus kita lakukan. Nah, untuk khusus di pembelajaran PAUD, program pengembangan yang harus kita lakukan itu ada berapa? Silakan raise hand saja. Saya lebih senang mengajak berdiskusi. Silakan raise hand. Ada berapa aspek yang perlu kita stimulasi di dalam proses pembelajaran PAUD yang kita laksanakan? 6 aspek, Bun. Iya, Ibu Rumiani, ada 6 aspek. Boleh disebutkan? Sosem, kognitif, nilai moral agama, lagi bahasa, seni. Terus? Baru 5. Baru 5. Sosial emosional, kognitif, motorik, bahasa, seni. Ya, nah jadi ini ada 6 aspek yang perlu kita kembangkan. Inilah yang kita stimulasi nanti di dalam melakukan proses pembelajaran. Maka di dalam menyusun rencana pembelajaran tersebut, lihat program pengembangan yang akan kita buat. Untuk nilai agama moral misalnya, kemudian untuk motorik. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan?
pembelajaran apa yang akan kita laksanakan. Itu semua kita tuangkan di dalam rencana yang akan kita susun nantinya. Nah, jadi di sini rencana yang kita buat di sini adalah rencana stimulasi pembelajaran. Jadi bagaimana agar kita dalam melakukan pembelajaran kita bisa menstimulasi anak. Contohnya ya, kita ambil salah satu aspek perkembangannya nilai agama moral. Nah, jadi nanti di sini anak akan kita stimulasi bagaimana supaya nilai agama moralnya itu tercapai sesuai dengan materi yang kita berikan. Jadi di dalam melakukan proses pembelajaran itu juga nanti rencanakan ya, kita harus mengacu pada karakteristik. Nah, jadi di sini perlu saya tekankan, proses pembelajaran PAUD sebenarnya itu sudah merdeka belajar. Hanya saja kita yang tidak melakukan merdeka belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini masih berpusat kepada guru. Nah, kenapa ini berpusat kepada guru? Salah satunya mungkin karena kita tidak punya rencana. Kita tidak menyusun rencana, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi nanti di dalam menyusun rencana pada saat kita ingin mengembangkan keenam aspek tersebut, tentu itu nanti kita membuat materi. Nah, pada saat kita menyusun materi tersebut, nah itu lihat karakteristiknya. Cari yang terdekat dengan anak. Di samping itu juga lihat usianya. Jadi kita tidak bisa menyusun rencana pembelajaran itu untuk semua tingkatan usia dalam satu rencana pembelajaran. Kenapa? Karena karena perkembangan anak itu tidak sama setiap usianya. Itu kan sudah ada nanti untuk usia 0 sampai berapa tahun, kemudian usia 2 sampai 4 tahun, itu harus kita sesuaikan. Nah, jadi lihat usia anak pada saat kita menyusun rencana pembelajaran tersebut. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan sosial budaya kita, karena anak itu harus mengenal, ya, harus mengenal, dan kita juga harus mengenalkan kepada anak bagaimana budaya ataupun kedaerahan kita. Kemudian sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi dalam menyusun rencana untuk menentukan tema, carilah yang terdekat dengan anak, sehingga nanti anak mudah untuk memahami. Nah, maka di dalam menyusun rencana pembelajaran, kita ini perlu melihat ya, kita perlu melihat karakteristik, kemudian perlu melihat tingkatan usia, kemudian kita melihat sosial budaya, dan juga kebutuhan individu daripada anak itu sendiri. Nah, sekarang saya berikan ya, di sini ada gambar. Kita diskusikan. Kalau menurut teman-teman, apakah kegiatan yang kita berikan seperti ini kepada anak ya, di sini menghubungkan, membuat garis menghubungkan gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan. Untuk yang seperti ini apakah bisa mengembangkan aspek perkembangan daripada anak tersebut? Maksud saya seluruh aspek perkembangannya apakah bisa muncul? Boleh, silakan raise hand. Kita diskusi dulu. Ini kan kita masih mempergunakan proses pembelajaran yang seperti ini ya, benar nggak? Benar nggak ibu-ibu? Masih ada kan yang melakukan proses pembelajaran yang menggunakan lembar kerja seperti ini? Masih? Nah, kalau kita masih mempergunakan lembar kerja seperti ini, apakah semua aspek perkembangan itu akan muncul? Ini yang saya tanyakan. Ya, silakan Ibu Mardiatun. Kalau yang seperti itu, kalau kami kemarin memang biasa Bunda, yang ada kami kemarin, tapi udah karena sudah kurikulum Merdeka tuh kami udah berubah pembelajarannya. Tapi kalau yang seperti ini pembelajarannya saya kira nggak bisa mengembangkan aspek yang 5 aspek itu Bunda. Kenapa? Ya karena ini kan cuma kalau ini
memang pembelajaran kalau untuk menghitung ada di sini kan. Tapi untuk nilai apanya tuh nilai emosional apanya tuh kurang rasanya Bunda. Kenapa? Nah, karena di sini kan nanti dia mencocokkan gambar, cuma mencocokkan gambar. Nanti dia fokusnya ke situ aja. Jadi dia nggak bisa ke tempat mengembangkan apanya lah bakatnya gitu Bunda. Nah, jadi di sini dia lebih dominan ke aspek perkembangan apa ini yang akan muncul? Kognitif, Bun. Iya, aspek kognitif. Berarti ini di sini hanya satu aspek yang muncul. Gitu kira-kira. Atau ada aspek yang lain? Dari segi seni warna mungkin ya, Bun. Ya, dari segi seni warna. Nah, kemudian ada lagi? Atau kita bandingkan dengan gambar yang dua ini. Kalau ini bagaimana? Yang lain mungkin, jangan hanya Ibu Mardiatun, boleh silakan raise hand, kita diskusi. Saya lebih senang diskusi sih sebenarnya. Iya. Ayo. Boleh yang lain, silakan. Silakan yang mau raise hand. Tunggu Kalau yang ini Bunda. bagaimana? Apakah ada perbedaan gambar satu tadi dengan gambar yang dua ini? Perbedaan. Ini. Ada lah Ya. perbedaan, Bun. Silakan. Ibu Rumi, ya Ada, Bu. sebenarnya Bu Rumi mau memberikan ini masukan. Silakan. Itu kan kalau praktek yang nomor 2 itu, Bun, anak langsung terjun ke alat peraga. Ada di situ kognitifnya ada, seninya ada, terus motoriknya tuh ada tuh, Bun. Ya. Apakah hanya itu? Sostemnya ada juga. Sostemnya ada. Di mana sostemnya ini muncul? Itu pun peran tuh Bunda satu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memang sebenarnya ya itu sebaiknya memang memberikan kegiatan kepada anak itu dengan benda yang bisa dikerjakan oleh anak. Nah, itu bisa mengeksplor apa yang dimiliki oleh anak. Sehingga semua bakat-bakat yang ada di dalam pikiran anak itu nanti bisa dia munculkan. Nah, kalau kita lihat ya, tadi ini gambar pertama ya, kalau kita lihat tadi gambar yang pertama, anak dia terbang. Nah, sementara kalau kita lihat dengan kegiatan ini di sini anak ini lebih mengembangkan beberapa aspek, bahkan semua aspek akan muncul. Benar nggak? Benar, Benar nggak ini semua aspek akan muncul? Benar. Nah, kita diskusikan. Kalau dari aspek nilai agama moralnya, ini dari mana ini munculnya? Sebelum melakukan kegiatan berdoa dulu, Bun. Sebelum melakukan kegiatan, berdoa dulu. Apakah hanya dengan berdoa? Cuci tangan. Iya. Pasti kita mengatakan ya, supaya itu tidak kotor, mencuci tangan lebih dahulu. Nah, kemudian kalau dari sosial emosionalnya kita lihat dia di sini bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, kemudian dari bentuk itu sudah muncul seninya. Dan di sini anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang ada di sini. Sehingga tidak hanya melihat titik fokus satu saja. Atau aspek perkembangan yang muncul itu hanya satu aspek perkembangan. Ya, suatu rencana belajar yang aspek perkembangan. Untuk itu, nah ini sudah hang lagi laptopnya. Sebentar ya.
sesuai perkembangan. Apalagi ya, kalau kita lihat lembar kerja yang banyak digunakan oleh teman-teman yang masih menggunakan lembar kerja sekolahnya, ini tidak memperhatikan tingkat usianya. Saya berikan contoh. Di dalam lembar kerja, mewarnai gambar yang diwarnai itu untuk bunga mawar ya, yang beberapa jumlah kelopaknya ada di situ, di mana itu diberikan untuk anak usia 3 tahun belum mampu untuk melakukan hal yang demikian. Maka cari kegiatan yang bisa menstimulasi untuk mengembangkan seluruh aspek. Nah, itu penggunaan lembar kerja. Maka di dalam perencanaan yang akan kita buat, cari kegiatan yang tidak menggunakan lembar kerja. Tetapi berikanlah kegiatan pembelajaran yang bisa mengembangkan seluruh aspek anak tersebut dan sesuaikan dengan usia. Masukan, kita diskusi saja. Ada tanggapan? Ya, Ibu Mardiatun. Aktif Ibu Mardiatun terus. Bunda. Ya. Gini nah Bunda, kita kan Ya. Terus itu permasalahan itu Bagaimana? Tempat kita yang kurang memadai gitu Bunda, yang apanya tuh permainannya tuh kurang gitu untuk yang gimana Bunda? Nah, jadi gini ya, di dalam merencanakan pembelajaran, teman-teman permainan yang ada di sekolah. Coba kita pelan-pelan masuk ke Merdeka Belajar. Ya. Nah, banyak sarana yang bisa kita berikan kepada anak. Kita bisa menggunakan sumber belajar yang ada. Enggak ya? Di lingkungan sekolah ada tanaman enggak? Bunda, ada sih, tapi itu pun pohon pohon nangka. Tidak masalah. Anak itu kan tidak harus belajar di dalam kelas. Anak bisa kita bawa belajar keluar kelas. Nah, pada saat kita misalnya karena pembelajaran kita ingin mengenalkan pohon besar, ya, tentu pohon itu kan kita tidak mungkin tidak membawa ke dalam ruangan, membawa anak dengan utuh daripada pohon tersebut. Nah, jadi itu disusun di dalam perencanaan. Apa kegiatan yang akan dilakukan? Jadi tidak selamanya pembelajaran itu hanya di dalam kelas kita lakukan. Anak boleh kita bawa belajar keluar kelas. Nah, contohnya tadi seperti Ibu mengatakan ingin mengenalkan pohon nangka kepada anak. Justru lebih bagus anak ini kita bawa langsung melihat pohonnya. Bila nangka itu yang masih kecil, ada yang sudah besar dan ada yang sudah berbuah, sehingga anak nanti bisa membandingkan. Dia tahu sebab akibatnya. Nah, itu akan lebih bisa membuka pikiran anak itu terekspor dari apa yang ada. Ini sedikit-sedikit saya masukkan Merdeka Belajar. Karena sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, coba di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, nah ini harus kita perhatikan. Apa kegiatan yang kita lakukan, apa temanya, ini yang penting kita lihat. Makanya rencana itulah menjadi proses pembelajaran. Sehingga kita tidak melenceng kemana-mana. Paham ya? Kira-kira paham? Oke.
Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, kita ini harus memahami ya STPPA. Di sini kita harus memahami STPPA. Kita lihat STPPA-nya. Jadi maksudnya di sini kita tidak membuat rencana pembelajaran itu untuk semua tingkatan usia. Maksudnya begini, di anak usia 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada yang 5 tahun, itu kita bikin satu RP tingkat usia anak. Nah, saat kita menyusun rencana pembelajaran tersebut, sesuaikanlah standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini dan kegiatan-kegiatan pada. Karena STPPA ini nanti akan memberikan hasil daripada kompetensi inti. Di samping itu juga dalam menyusun perencanaan kita juga di sini harus memahami kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini sebagai capaian hasil pelajaran, inilah yang kita cari bagaimana kegiatan yang bisa menstimulasi anak. Nah, jadi sebenarnya di dalam proses anak usia dini ini kita ini menstimulasi, perlu di anak-anak itu distimulasi sehingga nanti tercapai aspek perkembangannya. Kemudian tetapkan materi pembelajarannya itu ya, kita menetapkan materi pembelajaran untuk pengayaan pengalaman anak. Maka sebenarnya di dalam menyusun rencana pembelajaran yang paling jitu itu adalah cari kegiatan yang bisa ya anak menceritakan pengalaman. Makanya tadi menyusun tema itu, menyusun rencana itu, temanya carilah yang terdekat dengan anak. Oke. Nah, kemudian di sini perlu kita ketahui jenis perencanaan stimulasi pembelajaran itu kita mulai dari penyusunan program semester. Nah, jadi di sini ada program semester, kemudian dari program semester itu nanti kita turunkan ke program mingguan, rencana pembelajaran program mingguan. Kemudian kita turunkan ke rencana program pembelajaran harian. Nah, yang harian inilah yang kita pergunakan untuk setiap hari. Jadi kalau yang dikatakan dengan program semester itu kita menyusun rencana pembelajaran itu untuk selama 1 semester. Sementara untuk RPPM itu kita rencanakan pembelajaran itu selama untuk 1 minggu, di mana di sini nanti memuat KD dari setiap program pengembangan. Dan untuk RPPH ini merupakan acuan untuk mengelola kegiatan dalam 1 hari. Jadi di dalam RPPH ini nanti ini sudah lebih rinci ya. Ini nanti sudah lebih rinci dibandingkan dengan yang ada pada program semester. Kalau program semester ini masih garis besarnya, kemudian nanti di RPPM ini sudah kelihatan dalam 1 minggu itu apa yang akan kita rencanakan, dan di RPPH ini sudah kita rencanakan untuk hariannya. Nah, jadi inilah jenis perencanaan simulasi pembelajaran di PAUD. Nah, jadi saya terkadang ini menggelitik saya. Kalau saya turun ke satuan PAUD, saya tanya, Ibu punya RPPH? Ada, Bu. Begitu saya tanya, Ibu punya program mingguan? Program mingguan yang nggak ada. Jadi saya bingung untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian ini dari mana ini diperoleh? Karena RPPM ini merupakan turunan daripada RPPM.
dan RPPM ini merupakan turunan dari program semester. Jadi ini sebenarnya harus komplit dimiliki oleh satuan pendidikan. Dia harus punya program semester, kemudian diturunkan ke dalam RPPM, kemudian diturunkan ke dalam RPPH. Nah, ini kalau ini sudah lengkap, ini akan mempermudah kita sebenarnya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini. Di sini bagaimana langkah kita untuk menyusun program semester. Nah, ini untuk kolom program semester ini tidak baku ya. Silahkan saja membuat kolomnya bagaimana yang mudah teman-teman pahami. Jadi ini tidak baku. Yang terpenting di sini kita harus membuat program pengembangannya. Ini yang paling penting kita buat. Karena tujuan pembelajaran PAUD itu adalah untuk menstimulasi anak agar tercapai aspek perkembangannya. Nah, maka di sini ya, yang perlu kita lihat di sini, setiap KD itu kita pilih itu berasal dari semua program pengembangan. Jadi ada nilai agama moral, ada fisik motorik, ada kognitifnya, ada bahasanya, ya, ada sosial emosionalnya, kemudian ada seni. Nah, sekarang seni itu sudah sudah tidak berdiri sendiri lagi, karena seni ini bisa masuk untuk yang 5 aspek ini. Tapi tidak apa-apa, kalau masih ada yang membuat seninya tersendiri, itu silakan saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk kolom 2 ini, di sini nanti harus ada kelihatan KD-nya. Jadi untuk program semester itu yang terpenting di sini ada program pengembangannya, ada kompetensi dasarnya, kemudian temanya di sini sudah muncul, kemudian subtema dan sub-subtema. Yang terpenting di sini nanti harus ada alokasi waktu. Jadi untuk misalnya ya, tema tanaman, subtemanya misalnya di sini tanaman hias, sub-subtemanya misalnya di sini apa Ibu buat ya. Untuk alokasi waktu dalam pembahasan tanaman hias ini berapa minggu. Nah, ini nanti kita buat di sini. Jadi ini yang terpenting. Jadi bagaimana formatnya itu tidak ada yang baku. Silahkan membuat semudah mungkin yang teman-teman ketahui. Kemudian ini laptopnya ini sudah mulai hang terus. Nah, dalam langkah penyusunan RPPM di sini perlu kita perhatikan ya. Di sini tetap ada program pengembangannya. Jadi program pengembangan yang ada dari program semester tadi ini kita turunkan ke dalam program mingguan. Kemudian kompetensi dasarnya kita lihat di sini. Untuk di minggu pertama, apa kompetensi dasar yang tadi sudah kita tetapkan? Materinya apa? Nah, di sini kita bikin kegiatan main. Kegiatan main yang kita bikin di sini, usahakan kegiatan main yang bisa menstimulasi seluruh aspek perkembangan. Seperti tadi kan sudah kita bahas, ada 2 tadi, kita bahas bersama, ada yang mempergunakan lembar kerja, ada yang anak langsung melakukan kegiatan eksperimen. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman yang bisa menstimulasi seluruh aspek perkembangan itu kegiatan yang bagaimana, itu nanti bisa dituangkan di sini. Nah, jadi untuk kolom RPPM ini pun ini tidak baku. Silakan teman-teman ya, silakan nanti teman-teman untuk membuat semudah mungkin. Jadi tidak ada format yang baku. Nah, kemudian kita lanjutkan
Untuk muatan materi ini dapat dirumuskan sendiri dari setiap KD yang berasal dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Silakan nanti menyesuaikan dari KD yang sudah dipilih, itu tepatnya nanti kita pilih di KI berapa. Apakah KI 2, KI 3, ataupun KI 4. Jika muatan materi itu dirumuskan sendiri, tentukan terlebih dahulu KD yang akan dicapai pada setiap aspek perkembangan. Misalnya ya, di sini ada contoh untuk KD 3.1 dan KD 4.1, di mana di sini ya untuk KD 3.1 dan KD 4.1 itu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, kemudian melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Nah, pada aspek perkembangan ini, pada aspek perkembangan nilai agama moral, rumuskanlah muatan materi ini berdasarkan KD 3.1 dan KD 4.1 yang telah dipilih. Kira-kira apa muatan materi yang paling tepat menurut teman-teman? Nah, salah satu kegiatannya misalnya kegiatan ibadah sehari-hari. Nah, seperti misalnya membaca doa. Ya, jadi ini nanti bisa teman-teman yang menentukan sendiri. Yang penting KD itu harus sesuai dengan pemilihan yang ada di KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian setiap muatan materi dari KD yang berasal dari KI 3 ini bersifat pengetahuan dan KI 4 ini keterampilan, ini biasanya tidak menggunakan kata kerja. Sedangkan untuk muatan materi dari KD yang berasal dari KI 1 ini sikap spiritual dan KI 2 ini sikap sosial, selalu bunyinya membiasakan ataupun pembiasaan. Nah, jadi usahakan dalam proses pembelajaran ada pembiasaan yang bisa kita lakukan kepada anak. Nah, kemudian setiap muatan materi yang sudah dirumuskan itu dapat ditanamkan pada diri anak melalui pembiasaan maupun kegiatan lain sejak anak datang ya hingga anak pulang dari sekolah. Contohnya ya, membiasakan doa dapat dikenalkan kepada anak ketika anak masuk kelas, kemudian memulai bermain ketika anak pulang. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan pada anak. Nah, Bunda Armi kemana ya? Bunda Arumi. Iya. Kayaknya terlempar beliau ya. Sabar ya, Bunda-bunda. Bunda Arumi.
Ya, mohon maaf, ada gangguan teknis. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan? Ya, Ibu Lara Nasati sepertinya ini mau bertanya ya. Silakan Ibu. Atau kalau tidak, saya ingin bertanya. Di mana kesulitan teman-teman dalam menyusun perencanaan pembelajaran? Ya. Di mana kira-kira kesulitannya? Karena kami mau ya satuan-satuan PAUD ini tidak ada lagi yang tidak membuat rencana pembelajaran. Jadi semuanya sudah membuat rencana pembelajaran. Baik itu ya program semesternya, rencana pembelajaran mingguannya, dan juga rencana pembelajaran hariannya. Jadi jangan ada rencana pembelajaran harian, tapi tidak ada rencana pembelajaran mingguan. Oke, saya tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Ya, Ibu Mardiatun, silakan Ibu Mardiatun. Ya, silakan Ibu Mardiatun. Suaranya dibuka dulu. Masih tertutup. Bunda, ini aku yang kurang jelasnya Bunda, ini masalah itu Bunda. Program semester itu kan nanti nggak harus pada Bunda yang usianya di kami sekolah kami kan usianya tuh yang 3 sampai 4 gitu, yang banyak gitu Bunda. Jadi kalau kita nanti membuat program semesternya tuh memang harus berdasarkan usia yang itu ya Bunda. Iya, kan tadi sudah disampaikan. Nah, Ya. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu sudah ada. Jadi itu yang harus menjadi patokan kita. Jadi makanya tadi saya katakan, walaupun hanya 1 orang anak di dalam kelas itu yang tidak sesuai dengan kelompok usia, itu kita tidak bisa menggunakan RPPH yang sama. Contohnya, ada anak usia 3 tahun, kemudian 4 tahun, dan 5 tahun. Maka kita memilih untuk STPPA-nya itu kita ambil untuk anak usia 3-4 tahun. Nah, anak usia 3-4 tahun ini beda capaian perkembangannya dengan anak yang usia 5 tahun. Jadi kalau kita nanti membuat hanya 1 kelompok usia, kasihan yang anak usia 5 tahun, kita tidak tahu tercapai atau tidak aspek perkembangannya. Kita lihat capaian aspek perkembangan itu anak usia 3-4 dengan anak usia 5 tahun itu kan berbeda. Nah, sebenarnya kalau untuk materi ini disampaikan, teman-teman harus punya pegang PPPA. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, saya berikan saja contoh, misalnya ya, untuk motorik kasar. Untuk motorik kasarnya misalnya anak usia 3-4 tahun itu hanya capaian aspek perkembangannya itu anak dari kecil, itu contoh. Sementara anak usia 5 tahun, 6 tahun, itu anak sudah bisa berlari kencang. Sama enggak? Ya, sama enggak? Ya. Perbedaan, ada enggak perbedaan berlari kecil dengan berlari kencang? Nah, itu 1. Ada Bunda. Kemudian yang kedua, nah nanti pada saat kita melakukan kegiatan, kita lihat anak yang usia 3-4 tahun itu berlari kencangnya itu
belum sesuai dengan STPPA. Sementara anak yang usia 5 tahun ini dia tidak hanya berlari, saya ulangi, anak usia 3-4 tahun ini berlari kecilnya itu masih tertati-tati. Sementara anak yang usia 5 tahun ini sudah berlari kencang. Nah, dalam nanti melakukan penilaian, apakah kita memberikan nilai yang sama untuk anak usia 3-4 dengan anak usia 5 tahun? Oh, iya Bunda. Nah, sudah mulai terbuka ya. Iya Bunda. Nah, makanya kita itu tidak boleh tidak boleh mengelompokkan anak itu di dalam satu kelompok usia yang tidak sesuai. Itulah tujuannya kenapa kita itu mengacu ke STPPA. Nanti capaian akhirnya nanti kita mengalami kesulitan. Ya, saya berikan contoh. Itu tadi kalau kita memakai untuk anak usia 3-4 tahun, RPPH-nya kita ambil. Nah, kalau kita ambil untuk anak usia yang 5 tahun, otomatis capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu anak kan sudah bisa berlari kencang. Anak usia 3-4 tahun, dia belum bisa berlari kencang. Sementara anak usia 5 tahun, dia sudah berlari kencang. Maka nanti teman-teman untuk anak usia 5 tahun otomatis memberikan penilaiannya itu berkembang sangat baik, iya kan? Ya. Nah, untuk anak usia yang 3-4 tahun karena dia belum bisa berlari kencang, maka dibuat di situ mulai berkembang. Kenapa? Karena dia kan belum bisa berlari kencang. Sekarang siapa yang salah coba? Yang salah itu anak atau kita yang membuat rencana pembelajaran? Ayo kita diskusikan sama-sama. Ya, mungkin. Udah paham ya? Ya, udah paham Bunda. Ya, nah itu makanya kita itu harus bisa mengelompokkan. Demikian juga halnya nanti dalam pemilihan materi. Nah, jadi dalam pemilihan materi kita tetap nanti mengacu ke KD dan juga KI. Ada yang lain? Silakan. Kita diskusi saja dulu. Percuma ini saya tuntaskan kalau kita nggak paham. Boleh yang lain, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanya Bun. Boleh. Ini Bun mengenai KD yang titik 1, KD titik 2 tuh itu yang saya kurang paham Bun. Ibu punya standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu di Permendikbud berapa ya? Punya Permendikbud? Itu semua ada di dalam Permendikbud. Nah, jadi kalau ibu tidak punya Permendikbud, pasti ini tidak paham. Pasti saya sendiri nggak hafal ini isinya apa semua. Kita harus punya pegangan. Jadi nanti silakan teman-teman nanti buka Permendikbud. Nanti saya kasih link ya. Nanti saya kasih link untuk membuka Permendikbud. Nanti itu boleh di print. Jadi itu pegangan kita. Di situ nanti sudah dirincikan semua, ya. Untuk anak usia ini, kemudian KI 1 itu isinya apa, KI 2, KD, kemudian KD-nya, ya, KD 1, KD 2, KD 3, KD 4, semua nanti situ sudah ada. Jadi kalau kita nggak punya ini, kita pasti akan bingung. Ibu punya? Belum. Belum ya Bu Rumi? Dibaca mungkin Bun. Nah, makanya kita itu harus membaca dulu. Saya yakin ya, kita ini ya agak sungkan untuk membaca. Sebenarnya di dalam itu sudah ada semua. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Tanya Bun. Ya boleh Ibu Jumiati. Begini Bunda, kita kan di PAUD itu ada namanya kegiatan outbound di luar negeri. Misal kan anak-anak itu kan lebih senang belajar di luar pada dalam. Ya. Itu ada nggak batasannya harus sekian persen dari harus di dalam kelas atau di luar gitu? Apa ada peraturannya nggak seperti itu Bunda? Kalau untuk peraturan itu sampai sekarang sepengetahuan saya itu tidak ada, belum ada ya. Nah, sekarang yang terpenting ya, yang terpenting bagaimana cara ibu melakukan pembelajaran itu sehingga aspek perkembangan itu tercapai.
Mungkin kalau dia lebih pembelajarannya itu di luar kelas lebih mudah dipahami anak, ya silakan saja di luar kelas. Jadi bukan berarti di luar kelas itu hanya berupa outbound, tidak Bu. Misalnya ya, Ibu ini punya pekarangan sekolah. Di pekarangan sekolah itu ada tanaman, pisang misalnya, kelapa, ya, apalagi ya misalnya ada pepaya. Nah, itu sangat bagus Ibu pergunakan untuk sebagai sumber belajar. Masukkanlah itu di dalam rencana pembelajaran. Nah, kegiatannya apa? Itu yang penting yang Ibu harus susun di dalam rencana pembelajaran tersebut. Oh, saya rencananya ingin mengenalkan kepada anak tanaman pepaya. Tanaman, tapi tanaman buah. Buahnya buah pepaya. Mungkin kalau Ibu membawa ke dalam kelas, itu bisa saja sebenarnya. Tapi apabila Ibu membawa anak keluar, atau misalnya ke kebun, itu lebih mudah dipahami oleh anak, silakan saja. Bukan berarti ya tanda kutip, pembelajaran di luar itu bukan berarti hanya outbound, Bu, ya. Tidak. Mungkin ke kolam ikan. Atau mungkin Ibu membuat rencananya saya ingin mengenalkan apa namanya? Ingin mengenalkan ikan yang hidup di air tawar misalnya. Boleh nggak kalau saya membawa ember ke dalam kelas? Boleh. Sebenarnya anak itu lebih suka dengan benda sebenarnya. Dia nanti akan bereksplorasi itu dengan benda sebenarnya. Dibandingkan dengan Ibu ceramah di depan menggunakan apa namanya ya? Menggunakan media gambar. Karena kalau hanya dengan menggunakan media gambar, anak itu apa namanya ya? Lebih banyak mendengar daripada berbuat. Tapi kalau kita menggunakan media sebenarnya, itu nanti akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak yang bisa membuat anak itu membuat suatu kesimpulan. Sehingga dia tahu, Bunda, berarti kalau ikan, dia bisa hidup, dia bisa berenang. Kalau ada air ya Bunda, coba kalau misalnya Bundanya itu hanya menunjukkan gambar saja. Dia nggak tahu, gurunya hanya mengatakan ikan ini hidup di air, dia bisa berenang. Tapi dia hanya mendengar sebatas cerita, gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan media sebenarnya, dia akan melihat sendiri, dia akan menyimpulkannya sendiri. Maka nanti di dalam rencana pembelajaran itu, pergunakanlah media yang menggunakan media sebenarnya. Karena ini sudah mengarah, pelan-pelan kita mengarah ke merdeka belajar. Ya, ada lagi yang lain? Boleh, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Nanti kita diskusi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini langkah menyusun RPPH. Seperti saya katakan tadi, kalau program semester itu hanya yang muncul itu hanya saja. Kalau di sini dia sudah lebih rinci. Jadi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian ini, di sini nanti sudah kelihatan ya, sudah muncul nanti materinya apa, kegiatan main ya, kegiatan mainnya apa, bahan alat yang digunakan itu apa. Ini nanti sudah mulai muncul di sini. Jadi nanti kalau Ibu sudah membuat RPPH di sini, sudah tinggal enak aja, oh ya, RPPH saya ini kegiatan mainnya ini main peran. Nah, apa alat bahan yang digunakan untuk main peran ini? Di sini nanti sudah tertera. Tinggal disiapkan saja. Kenapa? Karena kita sudah punya rencana. Misalnya pada saat Ibu ya, temanya itu profesi misalnya. Subtemanya itu misalnya ya, nelayan. Nah, kira-kira kegiatan mainnya ini apa? Bisa nggak main peran? Bisa nggak main peran di sini? Nah, kalau bisa silakan di sini. Nanti Ibu yang menentukan apa alat dan bahan yang digunakan. Nah, jadi di sini untuk rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH ini, ya karena
di sini nanti perlu ada ya identitas daripada lembaga itu sendiri. Jadi buatlah di sini nama sekolah kita masing-masing. Kemudian ini untuk semester berapa, bulan keberapa, minggu keberapa. Jadi saran saya itu kalau untuk membuat RPPH, besok kita mau memberikan materi, hari ini menyusun RPPH. Tidak seperti itu. Tetapi RPPH itu sudah kita susun, sudah kita rencanakan jauh hari sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Makanya di sini itu di bulan keberapa, misalnya tadi ya di semester, kita di semester misalnya semester 1 misalnya, atau semester ganjil. Bulannya misalnya di bulan, kalau semester ganjil masih bulan 8, bulan 7 ya. Nah, di sini bulan Agustus, minggu keberapa di bulan Agustus? Mungkin di minggu keempat, apa temanya? Misalnya temanya tanaman, subtemanya apa? Tanggal berapa? Misalnya tanamannya tanaman hias. Tanggal berapa pembahasan tanaman hias? Ini harus tercantum. Kemudian KD-nya itu ya, untuk kompetensi dasarnya, untuk nilai agama moralnya itu apa, fisik motoriknya bagaimana. Nah, inilah yang harus Ibu isi semua. Materinya apa? Nah, ini merupakan format rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang penting di sini harus memuat unsur, ada nama satuannya, ada semester, bulan, dan juga minggunya, kemudian kelas dan usianya, tema, subtema. Kalau mau lebih dipersempit lagi dengan sub-subtema silakan. Kemudian hari tanggal, kompetensi, ya kompetensi dasarnya. Kemudian ini merupakan ya kompetensi dasar yang harus dikembangkan, nilai agama moral. Seluruh aspek perkembangan di sini muncul. Materinya apa, kegiatan main inti dan alat bahannya itu apa, ini juga harus muncul. Apakah formatnya harus seperti ini? Tidak harus. Terserah, bebas. Yang penting unsur yang ada di sini harus terlihat di dalam RPPH. Jelas ya? Jadi jangan nanti, Bu, kami sudah buat RPPH, tapi tidak seperti yang Ibu contohkan. Saya sudah garis bawahi. Format tidak harus seperti ini. Yang terpenting unsur-unsur yang ada di sini ini harus muncul. Oke? Oke. Nah, kemudian ini kita lihat lagi di sini. Ini masih dalam RPPH ya. Di dalam RPPH itu banyak sekali kegiatan yang harus kita munculkan. Kita lihat di sini. Kegiatan penyambutan anak yang kita lakukan itu apa? Silakan aja di sini Ibu tuangkan. Kemudian kegiatan motorik kasarnya apa? Ya. Kemudian kegiatan pembuka, inti, dan istirahat, ini bermain bebas, kegiatan penutup. Nah, di sini nanti harus tertuang di dalam RPPH. Kemudian nanti karena kita di sini ingin melihat perkembangan anak setiap hari, maka nanti Ibu harus melihat capaian perkembangan anak setiap hari. Boleh nanti di sini Ibu tuliskan ya. Ibu tuliskan di sini capaian perkembangan anak tersebut. Jadi di sini nama anak. Nama anak, silakan nanti capaian perkembangannya untuk nilai agama moralnya apakah sudah berkembang atau belum berkembang. Kalau dia belum berkembang, inilah nanti akan kita stimulasi sehingga dia bisa berkembang. Oke, jadi ini unsur-unsur yang harus ada di dalam RPPH. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk identitas rencana stimulasi ya. Di sini identitas, di sini ya tadi sudah saya jelaskan, saya rasa enggak saya ulangi lagi. Nah, kemudian untuk rencana stimulasi. Untuk rencana stimulasi kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan untuk menstimulasi anak pada kegiatan yang Ibu lakukan pada hari tersebut. Nah, di sini boleh Ibu buat persiapan stimulasinya. Boleh, silahkan. Banyak ya Bu yang harus dikerjakan ternyata. Kalau kita semua sudah membuat ini, sebenarnya ini kita akan mempermudah di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Makanya semuanya itu kita perlu adanya rencana.
ibu sendiri saja ya. Kalau ibu mau keluar rumah tentunya punya rencana kan. Rencananya mau kemana? Kalau nggak punya rencana nanti ibu mutar-mutar kemana-mana. Demikian juga dengan pembelajaran di PAUD ini. Kalau kita tidak punya perencanaan nanti itu akan mutar-mutar kemana-mana. Jadi tidak tercapai apa yang diharapkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh. Ini yang lain? Ini yang muncul saya lihat hanya Bu Mardiatun, Ibu Jumiati, ya, Ibu Rumi. Coba yang lain. Suaranya mana? Kita diskusi saja. Ya, silakan. Yang lain boleh. Tanya, Bun. Ya, silakan. Dalam format penilaian anak itu satu anak itu 1 lembar atau 1 lembar untuk berapa orang anak gitu, Bun? Yang mana, Bun? Dalam penilaian anak, Bun. Dalam penilaian anak itu tidak ada format yang baku. Kalau ibu mau membuat misalnya ya 1 hari itu untuk semua anak, sistemnya itu tinggal mengisikan mulai berkembang, belum berkembang, berkembang sangat baik, silahkan. Tetapi untuk laporan perkembangan 1 anak 1. Oke ya. Terima kasih, Bun. Ya. Boleh yang lain lagi, silahkan. Masih ada? Bun. Ya. Berarti Ya. yang tugas individu tuh kita disuruh bikin itu kan, Bunda? Kok udah tugas individu? Itu Kita lah, belum Bunda. masuk tugas individu, Bun. Nanti kalau tugas individu nanti kita jelaskan. Yang penting sini sudah paham dulu ya. Udah? Ini Oke. yang apa tuh, nah, Bunda? Ya, nanti kita Tugas jelaskan tugas individunya tuh, individu. Bunda. Ya. Nah, kita disuruh bikin program semester tuh, Bunda. Iya, nanti saya kasih tugasnya. Nanti bikin program semester, tapi saya mau program semester yang ibu buat itu yang ada kegiatan main itu minimal 3 ya. Minimal ada 3 kegiatan main. Nanti itu tertuang di dalam RPPH-nya. Oke, gitu. ya. Iya, Bunda. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Bunda, Nah, ini, mau bertanya, Bun. oh ya, silakan. Iya, Bun. Ini kan dalam rencana stimulasi ini ada persiapan stimulasi. Di situ kita tulis persiapan yang seperti apa, Bun? Misalnya kayak alat dan bahannya gitu, Bun, yang kita gunakan saat stimulasi itu. Boleh. Jadi intinya gini, Bun, nanti ibu itu kan harus persiapan stimulasi itu bagaimana cara ibu melakukan stimulasi sampai nanti aspek perkembangan anak itu tercapai sesuai dengan yang ibu rencanakan. Misalnya, saya berikan contoh. Contohnya tadi misalnya ya untuk fisik motorik, anak usia 3-4, dia bisa berlari kecil. Nah, supaya anak itu bisa berlari kecil, apa persiapan yang ibu lakukan? Sehingga nanti anak itu bisa nanti tercapai aspek perkembangan, dia bisa berlari kecil. Itulah. Paham maksud saya? Berarti misalnya apa ya, Bun, kita maksudnya benda-benda atau alat-alat dan bahan yang kita gunakan itu yang boleh ibu tuangkan di sini nanti. Iya, boleh. Nanti berarti kalau yang stimulusnya apa tuh yang di bagian STPPA. Itu ya, Bun ya? Iya. Jadi nanti makanya kita itu harus merujuk ke STPPA. Kita tidak bisa kalau tidak merujuk ke STPPA. Baik, Bunda. Terima kasih, Bun. Sama-sama. Oke. Nah, jadi ini kita lihat ya. Ini format kegiatan stimulasi. Jadi kita analisa dulu STPPA, kemudian rumuskan kegiatan stimulasi yang tepat pada setiap lingkup perkembangan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan Ibu Nurlia Fitri ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita lihat apa yang ingin dicapai dari KD yang sudah Ibu tentukan itu tadi. Analisa STPPA-nya. Kemudian rumuskanlah kegiatan stimulasi.
Jadi maksudnya di sini merumuskan kegiatan stimulasi, bagaimana stimulasi yang harus kita lakukan atau kita rencanakan pada setiap lingkup perkembangan anak sehingga nanti akan tercapai perkembangannya. Itu ya Bu Nurlia Fitri. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan analisa STPPA. Udah paham Bu Nurlia Fitri? Ini dia jawaban tadi, tambahan jawabannya. Nah, jadi yang pertama tadi kita lihat dulu STPPA-nya. Apa yang ingin dicapai dari STPPA yang dari KD yang sudah Ibu pilih, kemudian Ibu harus memilih ya, Ibu harus bisa merumuskan stimulasi bagaimana yang tepat yang bisa Ibu lakukan kepada anak sehingga tercapai nanti aspek perkembangannya. Nah, Ibu juga tidak boleh lupa itu harus melihat sesuai dengan lingkup perkembangan dan usia anak. Oke ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada lagi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada hari ini ya, salah satu tugas guru itu harus membuat perencanaan proses pembelajaran, ya, harus membuat rencana proses pembelajaran. Ini wajib. Seorang guru harus membawa rencana pembelajaran ke sekolah. Sama halnya dengan seorang petani. Seorang petani harus membawa cangkul ke sawah. Kalau tidak membawa cangkul ke sawah, nggak bisa kerja. Begitu juga guru, itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Kemudian, RPP ini merupakan kegiatan konkret. Ya, kegiatan dilakukan guru sesuai tahapan dalam menyelenggarakan pembelajaran. RPP ini mempermudah dan memperlancar dan meningkatkan hasil pembelajaran. Yakin dan percaya, kalau kita sudah membuat RPP, ini akan membantu kita di dalam proses pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam RPP itu semuanya sudah tertuang. Kegiatannya apa, stimulasi yang kita lakukan itu bagaimana, alat dan bahan yang kita gunakan itu apa, urutan kegiatan yang kita lakukan itu seperti apa, itu semuanya sudah tertuang di dalam RPP. Nah, kemudian di sini guru itu harus bisa memilih kegiatan dan menata alat main agar anak dapat berinteraksi aktif. Jadi maksudnya begini, pada umumnya kita ya, hari ini tema kita tanaman. Ini contoh saya berikan. Subtemanya tanaman hias. Subtemanya itu diberikan misalnya itu bunga tanaman hias yang berbunga. Ada bunga matahari, ada bunga melati, kan begitu ya. Kemudian ada bunga kembang sepatu. Nah, nanti kegiatan main yang diberikan kepada anak, yang satu ini nanti mewarnai bunga, yang satu nanti menempel bunga, yang satu ini nanti mewarnai bunga. Kan itu yang sering dilakukan ya? Benar kan? Nah, kalau kegiatan seperti itu, apakah itu nanti terstimulasi anak? Apakah tercapai aspek perkembangan anak? Kalau kegiatan yang seperti itu akan kita berikan. Nah, sekarang mulai kita berpikir ya Bu ya. Sekarang kita mulai berpikir apakah masih kita melakukan itu atau kita ingin melakukan perubahan, itu saya kembalikan kepada ibu-ibu semua. Karena ibulah nanti yang membuat anak itu gemilang di masa depan. Nah, kemudian pada saat ibu membuat kegiatan, misalnya ibu membuat situ ada kegiatan, 3 kegiatan main, ada main peran, kemudian ada main pembangunan, ya, kemudian ada sensori. Ini contohnya. Perhatikan di sini apa namanya ya? Gerak anak. Perhatikan kebebasan anak untuk bergerak.
Jadi jangan nanti sudahlah ruangannya itu nanti sempit, kemudian kita membuat kegiatannya itu mengganggu aktivitas anak pada saat dia melakukan kegiatan. Ini nanti akan mempersulit anak pada saat dia melakukan kegiatan. Jadi perhatikan ya, perhatikan nanti ruang gerak daripada ruang gerak anak pada saat ibu menata alat main tersebut. Jika guru telah menyusun RPP sesuai ketentuan setiap melaksanakan pembelajaran, maka anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Inilah yang diharapkan dan merupakan tujuan daripada pendidikan anak usia dini. Oke, materi saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan sebelum saya memberikan kita flashback kembali. Silakan. Sudah jelas semua ya? Nah, untuk tugas, tadi ada yang bertanya tentang tugas. Nih, ini tugas individu. Sudah buka semua ya? Sudah membaca tugasnya? Ini untuk tugas, cari permasalahan rencana pelaksanaan pembelajaran di lembaga PAUD Anda. Tuliskan solusi dan pemecahan masalah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun rencana stimulasi untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga, menyusun program semester. Kemudian menyusun program ya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan juga pembelajaran harian. Ini merupakan tugas yang harus Ibu kerjakan. Jadi yang pertama Ibu pasti sudah mengetahui yang sering terjadi permasalahan pada saat Ibu mengajar itu apa, itu coba Ibu angkat. Nah, setelah ini Ibu angkat nanti apa ya kira-kira solusi yang harus Ibu lakukan sehingga ya stimulasinya itu bisa stimulasinya itu nanti bisa mencapai aspek perkembangan anak tersebut. Mungkin selama ini apa permasalahan? Boleh, mungkin salah satu berikan contoh permasalahan yang sering dijumpai. Boleh, silakan salah satu. Permasalahan yang sering dijumpai atau yang pernah ada mungkin pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu pernah menjumpai masalah. Masalah apa? Saya khawatirnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sering mempergunakan lembar kerja. Kalau kita mempergunakan lembar kerja, ini masalah ini sulit kita ketahui. Ya, silakan Ibu Mardiatun. Kalau di Bunda kurangnya fasilitas mainan itu nggak bisa. Gimana? Kurangnya fasilitas mainan atau ruangannya yang sempit gitu nah Bunda. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Bu ya. Ya. Sekarang ini kita tidak ada alasan kurangnya fasilitas alat main. Pergunakan sumber belajar lingkungan. Jadi apapun yang ada di lingkungan sekolah, ada batu, ada tanaman, kemudian ada kayu. Nah, itu bisa kita pergunakan sebenarnya. Oh, ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Karena selama ini kita suka mempergunakan lembar kerja. Anak hanya disuruh menggunakan APE yang ada di sekolah, meronce, hanya itu saja. Kalau hanya itu yang kita lakukan, mungkin kita tidak menemukan masalah yang sangat masalah yang sering muncul. Nah, berarti itu jawabannya tuh Bunda ya. Kalau masalahnya seperti itu, berarti yang Bunda bilang tadi jawabannya kan? Itu. Yang kayak gitu bisa Bunda. Apa jawaban saya tadi? Bunda itu yang Bunda bilang tuh cari aja yang ada di luar ruangan gitu kan. Iya. Ada ranting gitu. Iya, sekarang kita ini kan sekarang memberikan kebebasan kepada anak mempergunakan apa yang ada di sekitarnya. Sudah pernah mendengar loose park? Iya. Sudah pernah mendengar loose park? Dipergunakan sudah. loose park, ada batu-batuan, ada ranting, kemudian tanaman. Saya
Saya yakin dan percaya kalau di Rokan Hulu itu banyak pisang. Untuk tema pisang itu kita nggak akan bisa selesaikan 1 hari. Oh, Contoh dekat. Saintifiknya pasti dapat di situ. Jadi itu direncanakan. Jadi untuk tanaman pisang itu saja, itu berapa hari harus kita berikan kepada anak. oh gitu. Oh iya, O-nya masih bulat, belum peta. Kira-kira ada paham ya? Ada kesulitan lagi? Makanya mulai sekarang pelan-pelan ya, tinggalkan itu lembar kerja. Beralihlah ke benda yang sebenarnya. Sehingga anak itu nanti akan lebih terstimulasi, dia bisa mengeluarkan, dia bisa melihat benda sebenarnya, dia lebih memahami, dia lebih dekat dengan apa yang kita berikan kepadanya. Jadi apalagi seperti menggunakan media gambar, tapi ada tanda kutip ya, tidak semua juga dengan benda sebenarnya. Ada juga kita harus menggunakan media gambar pada saat kita mungkin mengenalkan alat transportasi, kan nggak mungkin kita bawa kapal laut ke dalam kelas. Atau kalau miniaturnya boleh. Tuh contoh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bu Nurhayati. Ya. Bunda izin bertanya. Boleh. Contoh kegiatan bermain di dalam kelas itu kan kata Bunda tadi 3 permainan ya Bunda? Iya, minimal 3. Itu tuh minimal 3 permainan itu contohnya seperti kita harus menyediakan 1, 2, 3 atau kita berangsur dulu. Permainan 1 dulu, baru 2, baru 3. Itu kayak mana Bunda? 3, sebaiknya 3. Langsung sekaligus 3 nanti Iya. anak pilih Bisa yang memilih. mana. Iya. Iya. Nah, jadi gini ya, saya pernah melihat ke salah satu sekolah, itu gurunya yang menentukan, kamu di sini, udah selesai, sekarang kamu berpindah kemari. Biarkan anak yang memilih, berikan kebebasan kepada anak. Tapi ingat, berikan tanggung jawab kepada anak sebelum selesai, anak tidak boleh berpindah. Jadi harus ada aturan, ya, harus ada aturan yang kita berikan kepada anak. Jadi ini kan termasuk menstimulasi anak, memotivasi anak untuk dia bisa menyelesaikan kegiatan yang dia lakukan. Tuh ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Bagi yang belum punya apa namanya ya, yang belum punya Permendikbud, nah ini ada saya kasih link. Nanti ada saya kasih link ya, sebentar. Saya harus mengetik dulu. Nanti itu semuanya ada di dalam, bagaimana cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, ya. Bentar ya, saya ketikkan sebentar. Saya sepertinya harus keluar baru bisa masuk lagi. Atau nanti saya share di WA aja ya. Nanti ada saya berikan itu kita punya blog. Ya, kita ada blog. Nanti blog itu nanti bisa teman-teman pergunakan untuk melihat ini. Untuk melihat linknya, sehingga nanti di dalam itu semua nanti ada Permendikbud, ada menyusun RPPM, ada menyusun RPPH, ya. Nanti di situ ada semua. Nanti di WA saja, karena kalau ini saya harus keluar dulu, baru bisa saya masuk lagi. Nanti kita repot. Oke, masih ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Saya izin stop share dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada Bu Delima. Bu Delima tolong dikasih link blog kita. Mungkin bisa Bu Delima. Halo Bu Delima. Iya Bu Armi. Ya, tolong kasih link blog. Di dalam itu kan sudah ada, karena masih ada kawan-kawan ini yang belum punya Permendikbud. Maksudnya Bu Armi aku kurang dengar karena ribut. Ya Bu. Tolong share link blog. Tunggu. Karena kalau saya yang nge-share, saya harus keluar, nanti baru masuk lagi. Kalau begitu Ibu WA ke aku dulu enggak? Aku enggak co-host Bu. Tadi terlambat masuk. Oke. Pak Asep. Pendidik pintar. Saya bikin ke ini aja ya, ke mana ini grupnya yang untuk peserta? Bentar, Bu. Aku tidak kos. Oke. Coba Pak Asep masing-masing mungkin Bu, cek. Pak Asep Ya. kos. Enggak, saya masukkan ke grup aja. Silakan teman-teman, sudah saya share di grup WA kita, pendidikpintar.wordpress.com. Silakan aja itu dibuka. Ya, saya pandu, sudah dibuka semua. Sudah dibuka? Biar kita pandu untuk membukanya. Sudah? Sudah, Bunda. Nah, di situ kan ada menu ya. Diklik aja link yang saya bagi. Di situ kan ada menu. Coba diklik menunya. Sudah? Sudah kelihatan klik menu? Di situ kan sudah muncul. Ibu butuhnya apa? Nah, sebelum Ibu membuka, klik dulu download. Ada download kan? Sudah, Bun. Oke. Nah, di situ kan ada, di situ ada Permendikbud. Kelihatan? Harus klik dulu downloadnya, baru bisa. Ada. Sudah. Nah, coba Ibu buka Permendikbud, klik aja Permendikbud, nanti di situ akan muncul. Nah, jadi kalau Ibu butuh, Ibu mau print, nggak mau print, silakan. Di situ semua sudah ada. Sudah diklik? Benar nggak? Muncul nggak di situ? Bisa dibuka? Muncul, Bu. Nah, jadi itulah yang merupakan pegangan daripada kita. Jadi tidak ada alasan saya nggak punya, sekarang sudah punya. Kalau sudah punya Android pasti punya, yang penting ada paket. Oke? Nah, kemudian Ibu butuh bagaimana cara membuat program semester? Ada, udah kita lengkapi di dalam. Sudah ya? Oke? Ya. Oke, Bu. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Armi, dan kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya.
Terima kasih Bunda Armi, terima kasih kepada para peserta yang telah bersabar dari awal sampai akhirnya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Asep. Sampai ketemu lagi. Izin saya live ya.